teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku sekarang sedang ada di Aberdeen. Ini kota tempat aku kerja ya teman-teman. Jadi aku bukan sedang libur, ini hari kerja ya. Aku ingin menunjukkan kepada teman-teman di sini kota Aberdeen ini ada suatu kehidupan yang mana melakukan aktivitasnya itu di atas air. Jadi full kehidupan mereka itu 24 jam itu di tengah lautan, nggak pernah naik ke daratan gitu ya. Ya mungkin naik ke daratan kalau ada perlu aja. Jadi domisilinya tuh di atas air gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, bibir aku udah sembuh. Di sini tuh dokternya keren banget ya, dimodalin $500 alias 1 juta langsung sembuh. Dan ini ku juga, tapi ini ku mulai gatel lagi nih. Padahal kemarin udah kempes, udah hilang banget ya. Mungkin karena aku makannya ceroboh ya. Aku kemarin makan ikan, terus obatnya kan udah habis, mulai gatel lagi nih ya Allah. Nah kalau teman-teman lihat perahu ini membawa orang-orang tuh nyebrang ke sana. Nah sebelah sananya itu pasar. Pasarnya tuh di sini. Jadi nyebrangnya itu pakai perahu ini murah, $2,5 karena memang cepet ya, nggak lama. Nah kapal boot yang di belakang saya ini juga mengantarkan penumpang ya untuk nyebrang lain pulau gitu. Ada jurusannya, ada yang ke Lama Island, ada yang ke Potoy gitu. Aku sendiri untuk kesini tuh berjalan kaki sekitar nggak nyampe 10 menit ya, deket banget. Dulunya di sini tuh ada restoran apung sangat terkenal ya, jadi restorannya tuh di atas air. Pada tahun 2019 teman-teman pasti masih pada ingat semua ya, ada pandemi corona itu. Jadi semua restoran tidak ada yang boleh beroperasi. Jadi restoran ini mengalami kebangkrutan karena tidak ada pemasukan ya. Kemudian Cina berniat untuk menarik kembali. Namun setelah sampai di Laut Cina Selatan, katanya perahu restoran ini tenggelam dan tidak bisa dilakukan penyelamatan karena kedalaman laut yang 1000 meter. Jadi sekarang restoran itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Tinggal cerita saja. Nah ini orang-orang yang mau naik perahu ya. Ini yang mau ke Potoy. Nanti insya Allah kapan-kapan hari Minggu aku mau ke Potoy. Nah jadi dari sini stasiunnya tuh teman-teman. Nah di sana nunggu kapalnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini tuh pasar ya teman-teman. Jadi pasarnya itu di atas pelabuhan, di atas air ya, di atas lautan lepas. Nah orang-orang yang berjualan di sini tuh mereka tuh tidak pulang teman-teman, tapi memang tinggalnya tuh menetap di atas air ini gitu, di kapal-kapal ini mereka tempat tinggalnya itu. Jadi mereka itu bukan cuman jualan di atas air kemudian pulang, enggak, rumah mereka tuh di sini gitu. Jadi emang kehidupan mereka ya 24 jam di atas air gitu. Jadi kalau kita mah ya ke laut itu kalau ada perlu aja, kayak aku kan nyebrang, suruh majikan ke pasar sana nyebrang pakai perahu. Kalau sewaktu-waktu aja gitu ya. Kalau mereka kebalikannya gitu, di daratnya sewaktu-waktu aja kalau ada perlu, tapi 24 jamnya tuh menetapnya tuh di atas air gitu kehidupan mereka tuh. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh segala macam makanan laut ada, dari yang fresh sampai yang udah diasinkan, gitu semuanya ada. Dan harganya tuh relatif ya. Ada barang ada harga. Kalau mau yang mahal ya pasti dapatnya yang fresh, yang seger. Kalau mau yang murah ya dapatnya yang ikan yang udah dari sisa kemarin belum laku terjual kayak gitu. Waktu sekarang jam 8 dan orang-orang sudah mulai beraktivitas ya. Ini ada bapak-bapak yang sedang membetulkan dek kapal. Yang saya mau tuju ini ke depan ini tempatnya restoran apung yang sekarang tinggal cerita saja itu ya teman-teman. Waktu restoran apungnya masih ada tuh dari sini kalau kita mau ke restorannya itu ya. Nah tinggal kenangan deh. Semua gara-gara pandemi ya. Bangkrut. Udah bangkrut, tenggelam pula. Mungkin kalau udah tenggelam asuransinya balik ya, duitnya cair mungkin. Dari sini kita itu kalau mau menuju ke restoran apungnya itu teman-teman. Nah dulu lewat sini masuknya. Tuh. Sekarang udah nggak ada. Besar banget restorannya itu teman-teman. Terapung di atas air. Pokoknya tuh unik. Dan orang-orang tuh makan sambil menikmati pemandangannya tuh laut. Duh, ini belanjaan aku lumayan berat. Tadi beli daging babi, daging sapi. Daging babi buat majikan, daging sapi buat aku sendiri tentunya. Tuh difasilitasi dengan tempat olahraga. Di sini orang Hongkong tuh memang kreatif. Kalau hari Minggu banyak anak Indonesia liburan di sini.
Nah, tamannya juga didekorasi ala-ala ini kan membentuk perahu gitu. Nah, emang di sini tuh terkenal kehidupan airnya. Duh, perut aku nggak enak Ini juga dekorasinya tuh kayak di atas perahu gitu. Maaf ya teman-teman, saat ini aku tidak bisa masuk ke dalam pasar karena bau amis banget ya, dan perut aku tuh sedang sensitif, sedang nggak enak ya. Kemarin pulang libur tuh masuk angin, dan kemarin tuh muntah-muntah, pokoknya lagi nggak fit lah gitu. Jadi aku nggak bisa masuk ke dalam. Ya suasana pasar sama seperti pasar di daratan ya, cuman bedanya ini di atas air gitu aja. Dan di depannya itu taman besar ya teman-teman. Nah ini tuh pagi hari mulai pada beraktivitas ya. Nah, seperti ini. Nah, gedung yang besar ini ya teman-teman, ini tuh seperti apartemen gitu. Di atasnya itu tempat tinggalnya orang-orang yang seperti pedagang-pedagang ini gitu. Mereka tinggalnya di situ. Kayak gitu. Sedangkan di bawahnya sendiri dipakai untuk tempat usaha ya. Kayak hasil tangkapan nelayan gitu di situ sebelum dipasarkan, sebelum dijual. Nah, kalau mau naik kapal dari sini ya teman-teman. Kemarin malam juga aku dari sini lewatnya ya. Nah ini kenapa ditutup rapat banget, karena musim dingin ya teman-teman, untuk mencegah dingin. Jadi mereka sengaja menutup rapat begitu. Nah sedangkan kapal yang terbuka itu biasanya untuk nangkap ikan ya, baik dalam skala besar ataupun skala kecil gitu. Nah gedung yang besar ini juga, ini tuh tempat tinggalnya orang-orang ya. Kalau di daratan mah seperti apartemen, cuman bedanya ini di atas air gitu ya. Ini tuh tempat hunian, tempatnya para nelayan, para pedagang gitu, yang berdomisili di atas air. Di atas air itu mereka bisa beraktivitas secara normal ya. Lihatin, ada bapak-bapak lagi membetulkan jaring atau jala ya. Jadi mereka tuh bisa ngapain aja kayak di daratan aja gitu. Aku malah suka ngelihatnya tuh teman-teman. Kayaknya mereka tuh hidup tuh nyaman gitu, damai ngelihatnya tuh. Nah kapal feri ini ya, ini tuh mengantarkan penumpang juga ya teman-teman. Kemarin malam aku tuh pulang libur naik kapal ini. Bayarnya tergantung jauh dekatnya ya, jadi tarifnya itu beda-beda. Kapal-kapal di sini juga bentuknya tuh beda-beda ya teman-teman. Mungkin fungsinya juga beda-beda ya. Cuman aku aja yang belum begitu memahami ya. Nah ini bapak-bapak naik dari pelabuhan itu ya, naik dari kapal, ada tangganya ya teman-teman, jadi nggak sulit, sudah difasilitasi sama pemerintah, ada tangga buat naik ke daratan gitu. Nah di sini bapak-bapak itu tinggal. Mungkin kapalnya itu ada kapal yang untuk pribadi dipakai sendiri, ada kapal yang sengaja untuk nyari uang seperti menyeberangkan orang-orang, jadi itu tuh difasilitasi dengan kursi, alat pengaman kayak gitu. Jadi fungsinya beda-beda. Kalau kapal kayak gini tuh biasanya untuk mancing ya, untuk para nelayan cari ikan dalam skala besar, jadi alat pengamannya tuh lebih komplit gitu. Ada pemandangan yang menarik perhatian aku ya teman-teman. Sepasang suami istri, nenek dan kakek, udah tua banget ya menurut aku. Mereka jualan ikan dari atas perahu ini, dan yang belinya itu di daratan. Aku merasa tertarik ya memperhatikan mereka berdua tuh, subhanallah gitu ya. Nah liatin, ada tangga untuk naik ke daratan juga, tapi mereka punya cara sendiri untuk memberikan ikan kepada pembelinya ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat. Mereka ini masih mengatur posisi kapal yang tepat gitu, supaya berinteraksi dengan para pembeli itu lebih mudah gitu. Kayaknya sih begitu teman-teman, masih mengatur posisi dan kemudian membersihkan ikan-ikan yang mau dijual itu. Jadi pembeli itu sampai rumah tidak usah repot membersihkan lagi, tinggal mencuci aja pakai air, udah dibersihkan, udah dibuang kotoran-kotorannya itu ya teman-teman. Jadi kalau belikan di sini tuh dijamin lebih fresh pastinya, karena kan baru nangkep dari laut gitu. Ini yang menjadi daya tariknya tuh ya teman-teman. Aku sendiri ini baru dari kapal ya, baru turun dari kapal, tadi nyebrang ke sini pakai kapal, bayar $2,5 seperti biasa ya. Karena aku di sini mau ngambil sesuatu barang dari menantunya kakek yang tertua. Nah dari sini ini stasiun pelabuhannya. Naik kapal ini aku menyeberangnya $2,5 ya teman-teman.
Ada satu lagi pemandangan yang menarik perhatian aku, teman-teman. Di sini ada penjual makanan siap saji. Aku pikir di sini ya, di pasar ini hanya menjual ikan, kemudian ya barang-barang makanan laut yang mentah gitu. Ternyata di sini ada juga yang menjualan mie kuah yang disajikan matang panas-panas gitu. Kayaknya enak banget ya, teman-teman. Yang belinya sampai antri loh. Aku sebenarnya pengen antri cobain ya, cuman aku takut ada daging babinya ya. Aku mau lihat dulu ya, teman-teman. Baunya tuh harum banget, teman-teman. Dan di sini tuh banyak yang ngantri. Aku 5 bulan di sini baru tahu loh, liatin. Unik ya, jualannya di atas laut. Tapi nggak boleh, pembelinya itu makan di atas kapal itu nggak boleh. Makanya tuh di taman ya, teman-teman. Di depan sini tuh taman. Lihat yang belinya antri sampean. Baunya harum sekali. Benar-benar cocok sama cuacanya, lagi dingin begini makan yang anget-anget. Nah, ini yang udah dapet tuh. Mangkoknya tuh mangkok sekali pakai langsung buang gitu, mangkok plastik. Baunya harum banget, menggoda selera. Tuh, mereka langsung, jadi ini tuh fresh ya, langsung masak. Tuh. Menarik banget ya. Kayaknya ini khusus makanan laut deh, nggak ada babinya kayaknya ya. Menarik sekali. Nah, di depannya itu taman ya, teman-teman. Taman yang aku bilang tadi tuh ya. Jadi di sebelah sana, di sebelah sini tuh taman ya, berhadapan dengan taman. Jadi orang-orang bisa duduk di sini. Tuh, yang tadi beli mie makannya di sini. Anak itu ya, romantis. Nah, ini perahu yang untuk menyeberangkan para penumpang. Pembeli ikan makin ramai, teman-teman. Nah, teman-teman lihat cara penjual ini mengantarkan dagangannya ke pembeli. Tuh, ada watangnya, teman-teman. Ini kalau di Jawa tuh namanya watang ya. Biasa untuk nyengget jambu, kalau jambunya tinggi banget tuh pakai watang. Tuh, yang udah dapet tuh. Masih banyak yang antri untuk membeli. Rezekinya nenek dan kakek ini. Suka sekali aku ngelihatnya. Masih sabar menanti para pembeli. Baiklah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.